bertemu kembali dengan Ibu Devi Vidiarina di video pembelajaran 26, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan, kemudian bentuk akar, dan juga notasi ilmiah. Jadi ayo siapkan alat tulis kalian dan catat bagian-bagian yang penting pada setiap materi ini. Jadi tak usah berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan. Perpangkatan. Nah, amatilah tabel berikut ini. Perpangkatan 5 pangkat 2. Jika kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka ditulis 5 dikali 5 bernilai 25. Perpangkatan 5 pangkat 3 jika ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 5 dikali 5 bernilai 125. Perpangkatan 5 pangkat 4 jika kita tulis dalam bentuk perkalian, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 bernilai 625. 5 pangkat 3 itu merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 itu disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Jadi, apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah suatu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif. Contoh, nyatakan bilangan-bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang, kemudian hitunglah. Perpangkatan 7 pangkat 3 diubah menjadi bentuk perkalian 7 dikali 7 dikali 7 bernilai 343. Kemudian yang kedua, min 3 pangkat 4 diubah menjadi bentuk perkalian min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 bernilai 81. Perpangkatan min 3 pangkat 3. Min tidak dipangkatkan karena min tidak di dalam kurung. Maka bentuk perkaliannya min di luar kurung 3 dikali 3 dikali 3 bernilai min 27. Perpangkatan 2/3 pangkat 4 diubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 menjadi 16/81. 2. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika A bilangan rasional dan Mn bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana bilangan pokoknya yaitu sama A. Contoh 1. Min 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 3. Nah, di contoh sini min 2 ini bilangan pokoknya sama-sama min 2, sehingga bisa kita kalikan. Min 2 pangkat 2 bila dikalikan dengan min 2 pangkat 3, itu bilangan pokoknya tetap min 2, pangkatnya 2 ditambah 3 menjadi 5, sehingga min 2 pangkat 5 menghasilkan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2, yaitu min 32. Kemudian yang kedua, 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikalikan lagi min 3B dikalikan lagi A pangkat 2. Untuk mengerjakan ini, pertama-tama kita harus mengerjakan angka terlebih dahulu. 7 dikali min 3 sama dengan min 21. Kemudian bilangan pokok yang sama, A pangkat 3 dengan A pangkat 2. Bilangan pokok yang sama bila dikalikan pangkatnya maka bertambah. A pangkat 3 ditambah A pangkat 2, yaitu A pangkat 5. B pangkat 4 dikalikan B
menghasilkan B pangkat 5. Selanjutnya sifat yang kedua, jika A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, Mn pula bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan M lebih besar dari N. Contoh, yang pertama, min 3/4 dikalikan min 3 pangkat 3 dibagi min 3 pangkat 5. Tadi sifat yang pertama, jika dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, itu ditambah, pangkat ditambah. Min 3 di pangkat 4 ditambah 3. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang, berarti 4 ditambah 3 dikurang 5. Menghasilkan min 3 pangkat 2, sehingga min 3 dikali min 3 sama dengan positif 9. Kemudian yang kedua, 30 P pangkat 8 dikali 4 Q pangkat 4 dibagi 5 P pangkat 7 dikali P dikali 4 Q pangkat 3. Yang kita kerjakan bilangan terlebih dahulu. 30 dikali 4 120 dibagi 5 dikali 4 20. Kemudian perpangkatannya, P pangkat 8 dibagi P pangkat 7, berarti P pangkat 8 dikurang 7. Sekarang Q pangkat 4 dibagi Q pangkat 3, berarti Q pangkat 4 dikurang 3, menghasilkan 6P Q. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika A bilangan rasional dan Mn bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan lagi N itu menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, yang pertama, 6 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 2, itu berarti 6 pangkat 3 dikali 2, menghasilkan 6 pangkat 6. Yang kedua, min 3 pangkat 5 dikali min 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, lalu dibagi min 3 pangkat 8. Berarti kita kerjakan satu-satu dulu. Min 3 bilangan pokoknya sama, min 3 5. Kalau perkalian ditambah 2 dikali 3 6, berarti 5 ditambah 6 dikurang 8, menghasilkan min 3 pangkat 3, yaitu min 27. Selanjutnya sifat yang keempat, jika N bilangan bulat positif dan AB bilangan rasional, maka A dikali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, contoh, kita membuktikan sifat yang keempat ini. Pemangkatan pada perkalian bilangan 2 kali 3 pangkat 3. Kalau kita tulis dengan bentuk perkalian, 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Itu berarti 2 dikali sebanyak 3 kali dan 3 juga dikali sebanyak 3 kali. Berarti tulis perpangkatannya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Contoh selanjutnya, B dikali Y pangkat 2. Berarti B kali Y dikali B dikali Y. B-nya pangkat 2, Y-nya pun pangkat 2. Itu membuktikan sifat yang keempat. Selanjutnya sifat yang kelima, jika A, B bilangan rasional, B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A per B dipangkatkan N menjadi A pangkat N
dibagi B pangkat N. Nah, ini pembuktiannya. Perpangkatan pada pecahan 2/3 pangkat 3. Jika kita ubah dalam bentuk perkalian berulang, 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. 2 dikalikan sebanyak 3 kali, 3 pun dikalikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, sifat ke-6. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini pembuktiannya. Jika kita melakukan operasi pembagian pada perpangkatan, 2/2 dibagi 2/4. Tadi pada sifat yang kedua, jika perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama dibagi, itu pangkatnya dikurang. Berarti 2/2 dikurang 4, menghasilkan 2/-2. Kita ubah dalam bentuk perkaliannya. 2/2 berarti 2 dikali 2, 2/4, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, menghasilkan 1 per 2/2. 2 di sini coret, 2 dikali 2 di sini coret, menghasilkan 1 per 2/2. Sehingga kesimpulannya 2/-2 itu sama dengan 1 per 2/2. Begitu pula seterusnya. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0. Pembuktiannya, kita tulis operasi pembagian perpangkatannya. 2/4 dibagi 2/4. Tadi pada sifat yang kedua, kalau perpangkatan dibagi itu dikurang, berarti 2/4 dikurang 4 sama dengan 2/0. Kita ubah dalam bentuk perkaliannya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Bawahnya pun sama, 2/4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 32 dibagi 32 hasilnya 1. Sehingga kesimpulannya 2/0 itu menghasilkan 1. Sehingga berapapun yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1, di mana bilangan tersebut harus bilangan rasional dan bukan sama dengan 0. Bilangan pokoknya bukan sama dengan 0. Oke, selanjutnya latihan soal. Bentuk akar. Hubungan perpangkatan dan bentuk akar. Di mana P berpangkat pecahan, yaitu P pangkat M per N, itu menjadi akar N dari P pangkat M, di mana M pembilang itu sebagai pangkat, N penyebut itu sebagai akarnya. Contoh, ubahlah pangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Yang A, 12 pangkat 3/4, itu menjadi akar 4 dari 12 pangkat 3. Yang B, 6 pangkat 1/3, itu menjadi akar 3 dari 6 pangkat 1. Yang C, 2 pangkat 3/2, itu menjadi akar 2 dari 2 pangkat 3, dimana kita ketahui 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 2 pangkat 3/2 itu menjadi akar 8. Menyederhanakan bentuk akar. Akar AB itu sama dengan akar A dikali akar B, di mana AB bilangan rasional positif. Sederhanakan bentuk akar-akar berikut. A, akar 12 itu diubah menjadi akar 4 dikali 3. Kenapa 4 kali 3? Kenapa tidak 1 kali 12? 1 kali 12, akar 1 itu tetap akar 1. Akar 12 tetap akar 12. 2 kali 6, akar 2 tetap akar 2. Akar 6 tetap akar 6. Jadi kita memilih 4 dikali 3, di mana akar 4 itu menghasilkan 2,
akar 3 tetap akar 3. Jadi akar 12 itu disederhanakan menjadi 2 akar 3. Begitu pula akar 20, kita ambil 4 dikali 5, di mana akar 4 itu 2, akar 5 tetap akar 5. Bagaimana kalau akar 35? Akar 35 hanya ada perkalian 1 kali 35 dan 5 dikali 7. Ya sudah, kita tulis aja akar 5 dikali akar 7. Kemudian operasi pada bentuk akar. Untuk setiap A, B, C bilangan rasional positif berlaku hubungan A akar C ditambah B akar C itu menghasilkan A ditambah B akar C, dan A akar C dikurang B akar C itu menghasilkan A dikurang B akar C. Contoh, tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang A, 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. Nah, syaratnya ini harus akarnya sama, yaitu sama-sama akar 5. Baru boleh dijumlah ataupun dikurang. 6 ditambah 4, 10 dikurang 2, 8. Berarti menghasilkan 8. Akarnya tetap akar 5. Yang B, akar 72 dikurang akar 18 ditambah akar 50. Nah, ini kan belum sama nih akarnya. Kita samain dulu. Gimana caranya? Ya kita sederhanakan. 72 itu 36 dikali 2, 18 itu 9 dikali 2, 50 itu 25 dikali 2. Di mana akar 72 berarti disederhanakan 6 akar 2, 18 itu disederhanakan 3 akar 2, 50 itu disederhanakan 5 akar 2. Sama nih sekarang akar 2 baru boleh dijumlah ataupun dikurang. 6 dikurang 3, 3 ditambah 5, 8. Berarti menghasilkan 8 akar 2. Kemudian perkalian P akar A dikali Q akar B menghasilkan PQ akar AB, di mana AB PQ bilangan real dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang A, 7 akar 2 dikali 2 akar 2. Nah, kita langsung kalikan saja angka dengan angka. 7 kali 2, 14. Kemudian akar dengan akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Jadi 14 dikali 2, 28. Yang B, 7 akar 2 dikali 3 akar 5. Langsung saja 7 dikali 3, 21. Akar 2 dikali akar 5, akar 10. Menghasilkan 21 akar 10. Nah, kalau perkalian 2 seperti ini itu dinamakan perkalian, kalau ibu sih bilangnya ini perkalian pelangi. Dimana satu-satu nih, 2 kali 2 dulu, 4. Kemudian 2 kali akar 3, 2 akar 3, positif 2 akar 3. Kemudian yang bawahnya sekarang, akar 3 dikali 2, positif 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi udah sama ke begini, angka dengan angka 4 ditambah 3, 7. Kemudian akar dengan akar yang ada akarnya 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu 4 akar 3. Jadi menghasilkan 7 ditambah 4 akar 3. Sudah, berhenti sampai sini, tidak boleh dijumlah lagi. Kemudian selanjutnya 2 dikurang akar 3 dikali 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, ini sama kayak tadi. Satu-satu dulu. 2 kali 2 akar 3 menjadi 4 akar 3. 2 dikali akar 3 menghasilkan positif 2 akar 3. Akar 3 min akar 3 dikali 2 akar 3.
Nah, 2 tetap, akar 3 dengan akar 3, akar 3 dengan akar 3, akar 9 itu menjadi 3. Kemudian min akar 3 dikali akar 3 itu menjadi min akar 9. Akar 9 3, berarti menghasilkan min 3. Oke, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3, 6 akar 3. 2 dikali 3 6, berarti min 6. Min lagi 3, berarti min 9. Sehingga menghasilkan min 9 ditambah 6 akar 3. Kemudian P akar A dibagi Q akar B sama dengan P per Q akar A per B, di mana A, B, P, Q bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Maksud ibu tadi A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Nah, kalau ada pembagian akar, langsung saja akar 7 dibagi akar 28. Langsung berarti 7 dibagi 28. Disederhanakan, sama-sama dibagi 7, yaitu 1/4. 1/4 akar dari 1, 1 akar dari 4, 2. Kemudian yang B, 10 akar 8 dibagi 5 akar 2. Berarti angka dengan angka dulu. 10 dibagi 5, 2. Akar 8 dibagi akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 2 dikali 2 menghasilkan 4. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, gimana nih kalau yang pembilangnya angka, penyebutnya bilangan akar? Nah, ini harus dirasionalkan penyebut akarnya. Contoh, tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang A, 4 akar 3. Ini harus dirasionalkan bentuk akarnya. Berarti 4 akar 3 harus dikalikan dengan penyebutnya. Akar 3 dikali akar 3. Berarti 4 dikali akar 3 itu 4 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Menghasilkan 4/3 akar 3. Yang B, 4 dibagi atau 4/2 akar 3. Nah, ini penyebutnya hanya akarnya saja, hanya akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3, di mana 4 kali akar 3, 4 akar 3, 2 akar 3 kali 3, 2-nya tetap, akar 3 kali akar 3, akar 9, akar 9 itu 3, berarti menjadi 4/6 akar 3. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 2/3 akar 3. Nah, kalau misalnya penyebutnya itu ada tambah atau ada kurang. Nah, kalau khusus kasus seperti ini, kalau misalnya penyebutnya dijumlah, maka akar sekawannya dikurang. Kalau penyebutnya dikurang, akar sekawannya ditambah. Contoh, tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Yang A, 4 dibagi 2 ditambah akar 3. Nah, ini kan penyebutnya ditambah, berarti akar sekawannya dirasionalkannya itu dikurang. Bawahnya nih 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Satu-satu kita kalikan. 4 kali 2 8. 4 kali min akar 3 berarti min 4 akar 3. Kemudian 2 dikali 2 4. 2 dikali min akar 3 min 2 akar 3. Terus 3 dikali akar 2 positif 2 akar 3. Jadi habis kan? Min 2 akar 3 sama positif 2 akar 3 jadi habis. Tinggal akar 3 dikali min akar 3.
itu min akar 9 menjadi min 3. Sehingga ini nggak bisa dijumlah nih, karena yang satu akar 3, yang satu tidak berakar. Jadi tetap, jangan dikurang. Tetap menjadi 8 dikurang 4 akar 3. Yang bawahnya baru nih, 4 dikurang 3 yaitu 1. Jadi hasilnya 8 dikurang 4 akar 3. Kemudian contoh selanjutnya, kalau dikurang 4/2 min akar 3, itu berarti dikali 2 positif akar 3 per 2 positif akar 3. Nah, baru dikalikan satu-satu seperti yang pertama tadi. 2 kali 4, 8. 4 kali akar 3 positif 4 akar 3. 2 kali 2, 4. Ini min akar 3 kali positif akar 3, jadi min akar 9. Min akar 9 itu min 3. Jadi 8 ditambah 4 akar 3 dibagi 4 dikurang 3, 1. Jadi menghasilkan 8 positif. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, di mana fungsinya mempermudah melakukan perhitungan aljabar, juga mempermudah menentukan banyaknya angka penting. Bentuk umum notasi ilmiah yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A itu antara 1 dan 10, kemudian N-nya juga bilangan bulat. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh 8.500.000. Jika kita ingin mengubah ke notasi ilmiah, itu tadi kan A-nya itu antara 1 sampai 10. Nah, di sini ada angka 8 dengan 5. Berarti yang kita ambil itu 8. Kenapa tidak 85? Karena 85 itu bukan 85 itu tidak di antara 1 dengan 10. Jadi kita ambil angka 8, sehingga 8,5. Nah, kemudian kan gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, tadi kan desimalnya kita taruh di sini nih di 8,5. Kemudian kita pindahin berapa kali kita ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi notasi ilmiah dari 8.500.000 itu 8,5 dikali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya 144 juta. Nah, ini juga kita ambil 1,44 dikali berapa nih ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 144 juta itu kalau diubah menjadi notasi ilmiah itu menjadi 1,44 dikali 10 pangkat 8. Kemudian selanjutnya, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contoh, ada 0,000085. Kita ubah ke notasi ilmiah. Nah, kan komanya kita pindahin nih ke kanan. Berarti di sini nih. Jadi 8,5. Kenapa enggak 0? 0 kan tadi bukan antara 1 dan 10. Angkanya harus antara 1 sampai 10. Jadi kita taruh di sini komanya 8,5 dikali berapa banyak kita memindahkan titik desimal ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,000085 itu diubah menjadi notasi ilmiah 8,5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian contoh selanjutnya 0,00000144. Kita ubah ke notasi ilmiah, berarti 1,44 dikali berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1,44 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya persamaan eksponen.
di mana A pangkat fx akan sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan nilai x dari 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Yang A dulu. Jawab. Yang A. 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Nah, syaratnya ini bilangan pokoknya harus sama. Sama-sama 2. Kalau sudah sama, baru boleh dicoret. Tinggal pangkatnya saja. 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Kita pindahin x dengan x, berarti positif 2x. Pindah ke kiri, jadi negatif 2x. Berarti 3 dikurang 2, 1. Positif 1 pindah ke kanan, jadi negatif 1. Berarti 3 dikurang 1, 2. Menghasilkan x sama dengan 2. Bagaimana jika yang B? Yang B, 3 pangkat x min 1 sama dengan 81 x pangkat x plus 5. Nah, ini kan belum sama nih bilangan pokoknya, yang satu 3, yang satu 81. Kita ubah dulu nih, 81 menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah sama, nah yang ini pangkatnya dikalikan. 4 dikali x 4x, 4 dikali 5 20. Sehingga sudah sama nih, bilangan pokoknya 3, baru kita coret. Sehingga menghasilkan x min 1 sama dengan 4x plus 20. Di mana 4x pindah ke kiri jadi negatif 4x. Jadi x itu bernilai 1 ya. 1 dikurang 4 itu min 3. X tetap 20, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti 20 tambah 1, 21. Menghasilkan x 21 dibagi min 3. X bernilai min 7. Kemudian selanjutnya menyederhanakan bentuk akar A plus minus B akar C. Sederhanakan bentuk akar dari akar 21 dikurang 4 akar 5 dan akar 18 ditambah 8 akar 2. Untuk yang A, untuk yang pertama dulu, akar 21 dikurang 4 akar 5. Nah, di sini ada rumus. Akar A plus B dikurang 2 akar AB itu menghasilkan akar A dikurang akar B. Jadi syaratnya di sini harus ada angka 2. Sedangkan di sini angka 4. Jadi kita ubah dulu nih gimana caranya supaya angka di sini itu menjadi 2. Oke, pertama-tama kita kembalikan dulu nih. 4 itu akar dari berapa sih? Akar dari berapa yang menghasilkan 4? Oke, berarti akar 16. Jadi 4 kita ubah menjadi akar 16, di mana akar 16 itu 4. Jadi kita tulis 21 dikurang akar 16 dikali 5. 16 dikali 5 berapa? 80. Nah, supaya di sini 2 itu akar dari berapa? 2 itu akar dari 4. Maka 80 ini kita ubah jadi 4 dikali 20. Di mana akar 4 itu 2, akar 20 tetap akar 20. Nah, sudah sama nih sesuai dengan rumus. Bentuknya tinggal kita mencari A dan B-nya. Di mana kalau di jumlah hasilnya 21, kalau dikali itu menghasilkan 20. Angka berapakah A dan B-nya? Ya, benar. A dan B-nya itu 20 dan 1. Di mana 20 ditambah 1 menghasilkan 21 dan 20 dikali 1 menghasilkan 20. Jadi kita dapat A-nya tadi 20, B-nya 1. Jadi kita tulis A sama dengan akar 20 dikurang akar 1. Di mana akar 20 kita sederhanakan itu 4 dikali 5. Akar dari 4 itu 2, sisanya akar 5.
kemudian dikurang akar 1, di mana akar 1 itu 1. Berarti hasilnya 2 akar 5 dikurang 1. Kemudian selanjutnya, akar 18 ditambah 8 akar 2. Sama kayak tadi, ini 8 kita ubah dulu supaya 2. Jadi 8 ini akar dari berapa? Itu akar dari 64. Dari mana? 8 kali 8 itu 64. Jadi akar 64 dikali 2. Nah, 64 kali 2, 128. 128 kita ingin mengubah jadi 2 akar sekian, maka ini dibagi angkanya dengan 4 dikali 32, dimana 4 kali 32 itu 128. Akar dari 4 2, sisanya akar 32. Sudah sama nih, baru kita cari angkanya, di mana A kalau ditambah B itu hasilnya 18, kalau A dikali B hasilnya 32. Angka berapa aja nih? Oke, didapat angka 16 dan 2. Di mana 16 kalau ditambah 2 itu 18, 16 dikali 2 itu 32. Jadi kita tulis akar 16 ditambah akar 2, di mana akar 16 itu 4. Kemudian sisanya ditambah akar 2. Jadi menghasilkan 4 ditambah akar 2. Ayo kita berlatih. Latihan soal kali ini dikerjakan melalui Google Form yang telah tersedia di Google Classroom kalian masing-masing. Untuk pengerjaannya dikerjakan secara mandiri dan tidak mencontek. Batas pengerjaan tugas ini hanya sampai jam 1 siang. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Video Pembelajaran 26, karena di sana terdapat video pembelajaran yang dapat kalian pelajari di rumah. Tetap jaga kesehatan, berjarak, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.